Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk di ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 19 mahasiswa. Yang nyalakan kamera cuma beberapa orang.
Udah nggak apa-apa, nanti yang nggak nyalakan kamera jawab pertanyaan ya, untuk membuktikan bahwa dia mendengarkan ya. Ya tidak apa-apa tidak menyalakan kamera ya, tapi kalau ditanya harus nyambung jawabannya ya. Oke. Sekarang kita akan belajar ya mengenai uji hipotesis dua sampel rata-rata ya. Uji hipotesis dua sampel rata-rata. Nah, kalau yang minggu lalu apa itu judulnya? Siapa yang bisa menjawab? Kalau minggu lalu judulnya apa? Supaya kita bisa tahu bedanya dengan yang sekarang. Karena bedanya hanya sedikit, beda satu kata. Beda satu atau dua kata. Yang sekarang uji hipotesis dua sampel rata-rata. Nah, kalau yang lalu apa? Uji hipotesis satu sampel. Nah, itu. Tadi saya dengar Adia yang menjawab. Apa? Adia, coba. Uji hipotesis satu sampel rata-rata. Nah, itu kan yang minggu lalu ya. Yang dijawab Adia tadi. Uji hipotesis satu sampel rata-rata. Nah, kalau yang sekarang, uji hipotesis dua sampel rata-rata. Ya. Nah, ada yang satu sampel, ada yang dua sampel. Nah, itu apa maksudnya? Ya. Nah, kalau di dalam uji hipotesis satu sampel rata-rata, ya, kita mengambil sampel ya dari satu buah populasi. Ya. Nah, sedangkan di dalam uji hipotesis dua sampel, ya, kita mengambil dua macam sampel, yang satu dari populasi pertama, yang satu lagi dari populasi kedua. Jadi ada dua populasi yang kita bandingkan. Ya. Kita bandingkan dua populasi. Nah, supaya jelas maksudnya kita lihat satu contoh ya yang minggu lalu. Ya. Nah, ini minggu lalu. Minggu lalu ini ya. Lihat contoh satu. Ya. Nah, lamanya waktu menunggu di satu restoran berdistribusi normal dan rata-rata 5 menit dengan simpanan waktu 2 menit. Belakangan ini timbul keluhan pelanggan. Waktu menunggu sudah melebihi 5 menit. Nah, untuk memeriksa dugaan itu diambillah 25 pelanggan ya dan diukurlah lama waktu tunggu mereka dan diperoleh rata-rata 5,72 menit ya. Nah, ternyata 0,05 dapatkah disimpulkan bahwa rata-rata lama waktu menunggu lebih dari 5 menit. Nah, di sini kita melakukan sampling ya dari satu buah populasi ya, yaitu populasi lamanya waktu menunggu di satu restoran ya. Nah, ini satu sampel ya, uji hipotesis satu sampel rata-rata ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya begini ya. Misalnya ada dua restoran mau kita perbandingkan ya. Ini sepertinya di restoran ya, anggaplah restorannya restoran A dan restoran B ya. Nah, ada apa namanya itu ceritanya, ada omongan lah ya, ada omongan di masyarakat ya, ada komentar-komentar di masyarakat, katanya di restoran A itu lebih lama nunggunya daripada di restoran B. Nah, itu dugaannya seperti itu ya, waktu menunggu di restoran A lebih banyak atau lebih tinggi dari waktu menunggu di restoran B. Berarti di sini kita ada berhadapan dengan dua populasi ya. Ada populasi waktu tunggu restoran pertama ya, ada populasi waktu tunggu restoran yang kedua. Nah, kemudian kita bandingkan ya. Nah, sekarang kita lihat satu contoh ya, contoh soalnya ya. Contoh soalnya misalnya seperti ini. Nah, nih. Sudah muncul belum file Microsoft Word-nya? Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, kita baca soalnya ya. Terdapat satu dugaan bahwa rata-rata waktu menunggu di restoran A lebih tinggi dari rata-rata waktu menunggu di restoran B. Untuk menguji dugaan tersebut, diambillah 10 sampel waktu menunggu di restoran A dan 15 sampel waktu menunggu di restoran B. Dari hasil sampling itu diperoleh bahwa rata-rata waktu menunggu di restoran A 14 menit dan rata-rata waktu menunggu di restoran B 10 menit. Ya. Diketahui pula masing-masing populasi berdistribusi normal. Ya. Simpanan baku waktu menunggu di restoran A 2 menit dan simpanan
baku waktu menunggu di restoran B 3 menit. Ya. Nah, pada taraf nyata 0,05 apakah dugaan tersebut cukup beralasan. Nah, itu tipikal soalnya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ada dua populasi yang kita hadapi. Ya. Nah, sekarang rumus mana ya, yang kita pakai? Ya, itu sudah saya arahkan di website. Sebentar, tadi Adia Enggal sudah menjawabnya, saya lupa tadi. Adia Enggal ya, mendapat orang 2. Kita lanjut ya. Nah, di virtual learning ya, di VL sudah saya arahkan ya. Nah, ini materinya. Nih. Nah, uji hipotesis 2 sampel. Nah, ada 3 statistik yang bisa dipakai ini ya. Yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Ya, tentu saja masing-masing punya kriteria penggunaan ya. Coba kita lihat yang pertama ini digunakan untuk situasi apa nih? Ya, yang Z ini ya, digunakannya dalam situasi apa? Nah, rumus 1 ini dipakai kalau dipenuhi 3 syarat ya. Kedua sampel diambil dari populasi yang masing-masing berdistribusi normal ya. Jadi harus diketahui masing-masing populasinya normal ya. Yang kedua, timpangan baku atau variansi masing-masing populasi diketahui. Jadi ya, di masing-masing populasi itu harus diketahui simpangan bakunya atau diketahui variansinya ya. Nah, yang ketiga, dua sampel saling bebas ya, tidak saling berhubungan. Tidak ada keterkaitan antara sampel dari populasi pertama dan sampel dari populasi yang kedua. Nah, sekarang kita lihat contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi yaitu yang nah ya. Kita lihat di soal ini. Oh iya, sebentar, kita apa namanya itu, kita tuliskan dulu yang diketahuinya ya. Nah, dari restoran A sampelnya berapa banyak? Dari restoran A ada berapa? 10 ya. 10 sampel. 10 sampel. Dari restoran B berapa sampel? 15. 15. Nah, kemudian dari 10 sampel yang dari 10 sampel A ini ya, diperoleh rata-rata berapa? Di restoran A sampel rata-rata sampel waktu 14 menit. 12 menit. Oke, 12 menit ya. Iya. Oke. Di restoran B berapa? 10 menit. 10 menit. Oke. Kemudian setelah itu ya, timpangan baku A. Nah, pertanyaan begini. Pertanyaan begini sekarang. Yang diketahui ini simpangan baku populasi atau simpangan baku sampel? Ya. Ingat bahwa di setiap soal mengenai uji hipotesis rata-rata itu selalu ada simpangan baku. Nah, kita harus bisa membedakan simpangan bakunya simpangan baku sampel atau simpangan baku populasi. Ya. Nah, sekarang di soal ini simpangan baku yang diketahui simpangan baku populasi atau simpangan baku sampel? Simpangan baku populasi, Pak. Simpangan baku populasi. Siapa yang jawab tadi? Devi, Pak. Devi, dari mana sudah simpulkan bahwa itu simpangan baku populasi? Di sini diketahui pula masing-masing populasi berdistribusi normal. Simpangan baku waktu menunggu ya di situ, Pak. Nah, ya, kita lihat nih. Nah, yang saya blok kuning ini ya. Kalimat ini menjelaskan mengenai populasi. Mengenai masing-masing populasi. Ya. Dari awal kalimat ini sampai akhirnya di sini. Ya, jadi satu kalimat ini utuh itu menjelaskan mengenai populasi. Ya. Dan di sini kita bisa simpulkan bahwa di sini adalah simpangan baku populasi. Ya. Nah, kalau yang ini, nah ini yang saya blok hijau, ya. Ini adalah rata-rata sampel 14 menit dan 10 menit. Tahunya dari mana? Nah, ini kan kalimat ini membahas mengenai hasil sampling. Ya. Nah, jadi ini yang warna hijau ini, ya. Nah. Gitu, ya.
Nah, ini yang kuning. Ini ya, yang A itu 2 menit. Apa namanya itu simpangan baku populasinya, yang B 3 menit. Ya. Nah, ini informasi yang warna kuning. Ya. Nah, itu. Nah, di sini kita baru menuliskan yang diketahui. Ya. Nah, kemudian ya, kita ikuti langkah-langkah uji hipotesis ya yang minggu lalu ya. Kita ikuti langkah-langkah itu. Kita lihat langkah-langkahnya. Tapi saya mau mengulang sedikit ya mengenai minggu lalu yang ada hubungannya dengan yang sekarang. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah apa namanya itu uji hipotesis. Ya, ini kita lakukan lagi langkah-langkah ini ya 6 langkah ini. Nah, tapi saya mau bahas ya yang kali ini untuk yang daerah kritis. Ya. Nah, ini saya mau bahas, saya mau ulang lagi ya untuk yang daerah kritis ini. Kita lihat bahwa daerah kritis ini ya tergantung dari apa namanya H1-nya ya. Karena di H1 itu bisa menggunakan tanda tidak sama dengan ya, bisa menggunakan tanda lebih besar, bisa menggunakan tanda lebih kecil ya. Daerah kritisnya berlainan ya. Nah, sekarang kita lihat kalau secara gambar itu gimana pengaruhnya tanda apa namanya itu tanda-tanda itu di H1 pengaruhnya apa ya, kita lihat. Ini harus dipahami ya. Nah, kita lihat. Kalau H1 ini tandanya lebih besar, ya, maka daerah kritisnya itu akan ada 1 di sebelah kanan. Ini. Kalau tandanya lebih besar di H1. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya tandanya lebih kecil. Nah, ini contoh 2 ya, tandanya lebih kecil di H1. Ya, maka daerah kritisnya 1 di sebelah kiri. Ya. Nah, tapi kalau misalnya di H1-nya tandanya tidak sama dengan, maka akan ada 2 daerah kritis. Kiri dan kanan. Ya. Nah, prinsip ini pun akan berlaku juga ya di dalam apa namanya itu di dalam uji hipotesis 2 sampel. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, di sini H0-nya apa? Ya. H0 ini selalu memuat tanda sama dengan, selalu memuat tanda sama dengan ya. Nah, jadi di sini adalah rata-rata waktu menunggu di restoran A ya, sama ya dengan rata-rata waktu menunggu di restoran B. Ya. Nah, H1-nya apa? Nah, di sini tandanya apa nih? Tidak sama dengan. Ya. Ayo. Tadi sebentar tadi Devi menjawab ya, Devi menjawab belum saya berikan skor. Lupa ntar Devi. Mendapat skor 2. Oke. Pak. Nah, di sini tandanya apa nih? Apakah lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan? Ayo. Gampang jawab ini. Tidak sama dengan, Pak. Ya? Tidak sama dengan. Tahu dari mana? Ya, jawabannya adalah lebih besar. Ini kan dugaannya nih, lihat nih. Nih, lebih tinggi. Nah, ini kata kunci nih. Ya, yang diatur lebih lama waktu menunggunya. Itu dugaannya. Ya, dugaannya di restoran A itu kita menunggu lebih lama. Ya. Nah, jadi di sini dugaan tanda lebih besar. Ya. Oke, ini langkah 1, ini langkah 2. Ya. Sebentar ini saya tandai aja nih ya supaya nanti
lebih mudah memahaminya. Saya ganti ini warnanya ini ya. Nah, itu dari sini nih. Nah, dari situ informasinya ya. Nah, itu adalah H0 dan H1-nya seperti itu ya. Kemudian ada satu langkah ada satu sedikit modifikasi ya untuk uji dua sampel rata-rata ini. Nah, dari H0 seperti ini ya, kita ubah bentuknya sedemikian hingga salah satu ruas bernilai 0. Nah, ini ya. Itu. Nah, sedangkan yang ini H1-nya ini kurang, nah ini lebih besar dari 0. Nah, jadi gitu ya, diubah nih, lihat bentuk ini menjadi bentuk ini. Jadi buat salah satu ruasnya bernilai 0. Ya. Ini adalah langkah 1, ini langkah 2. Langkah 3 apa? Ayo, siapa yang ingat langkah 3? Ayo, siapa yang ingat langkah 3? Taraf nyata, Pak. Ya, betul. Siapa yang jawab tadi itu? Fitriyanti, Pak. Fitri, kayaknya nanti kita berikan skornya. Nah, ternyata berapa di soal ini? 0,05, ya kan? Oke. Langkah 3. Langkah 4 apa? Langkah 4 itu ada 2 sublangkah di dalamnya. Menentukan statistik uji ya, dan menentukan daerah kritis. Nah, sekarang bagaimana memilih statistik uji? Ya, kan tadi ada 3 pilihan. Ya. Nah, tadi ada 3 pilihan. Nah, di soal ini, ya, simpangan baku populasi diketahui, ini, ya, dan populasi normal, ini, ya. Nah, tinggal kita gunakan statistik uji yang Z ini. Ya, karena diketahui simpangan baku populasi masing-masingnya diketahui, ya, dan juga masing-masing populasi normal diketahui juga, ya. Kalau kita lihat syarat yang tadi, yang ini, nah lihat, ya, ini syarat penggunaan statistik Z yang pertama, ya. Kedua sampel diambil dari populasi yang masing-masing normal. Nah, tadi kan diketahui normal di soal tadi, ya. Kemudian simpangan baku masing-masing populasi diketahui, ya. Nah, berarti kita bisa pakai rumus ini, ya. Nah, setelah itu menentukan daerah kritis, ya. Ingat bahwa ini kan H1-nya menggunakan tanda lebih besar, ya. Nah, jadi pasti ini daerah kritisnya adalah Z lebih dari sekian. Ya, pasti begitu, ya. Nah, kalau misalnya ini lebih kecil, ya, ini pasti ini lebih kecil di sininya. Ya. Nah, tapi di sini kan lebih besar. Ya. Nah, sehingga daerah kritisnya adalah Z lebih besar dari, ya, Z alfa. Alfanya nggak dibagi 2, karena di sini kan ujinya satu sisi sebelah kanan. Ya. Tahu dari mana ini? Nah, dari sini nih. Nah, ini nih. Ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Jadi untuk rata-rata, ya, kita masih bisa pakai tabel yang ini. Ya. Untuk rata-rata kita masih bisa pakai ini. Ini kan tabelnya lebih besar. Ya. Nah, ini Z lebih besar dari Z alfa. Ya. Nah, tadi kan alfanya 0,05. Ya. Jadi ini Z lebih besar dari Z 0,05. Berapa? Lihat di tabel. Lihat di tabel. Ya, kalau alfanya 0,05 ini, maka Z alfanya yang mana? 1,96 atau 1,64?
Z alfa apa namanya itu dalam hal ini Z-nya 1,96 atau 1,64? 1,64. Ya 1,64. Vicky ya tadi menjawabnya. Oke, nanti Vicky dan Fitri ya skor. Jadi kita pakai yang 1,64. Vicky dan Fitri masing-masing mendapat skor 2. Oke. Oke, jadi kita peroleh tadi apa namanya itu Z-nya 1,64 ya. Jadi ini 1,64. Ya. Ini Z lebih dari 1,64. Nah, itu darah kritisnya ya, darah penolakannya nih. Nah, kemudian baru kita langkah berikutnya adalah apa? Langkah kelima ya. Langkah kelima adalah kita menghitung nilai statistik uji hasil sampling ya. Kita masukkan ke dalam rumus set ini. Ya. Nah, berapa rata-rata A? 14 ya. Ini 14. Rata-rata B 10. Nah, ini 10. Nah, kemudian simpanan baku A di pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 jadinya ini ya. 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2. Dua pangkat 2 dibagi ukuran sampel A. Ukuran sampel A 10 ya. Gitu. Nah, kemudian yang B berapa? Simpanan baku 3 ya. Jadi ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Banyaknya sampel B berapa? 15 ya. Nah, ini sama dengan berapa? 14 dikurangi 10, 4. Dibagi akar. Ya. 4 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. Ya. 4 dibagi 10, 0,4. Tambah 3 pangkat 2, 9. 9 dibagi 15. Ya. 0,6. Ya. Sehingga hasil akhirnya ini 4. Ya. Nah, apakah jatuhnya di daerah penolakan? Apakah jatuhnya di daerah penolakan? Ini kan lebih besar dari 1,64. Ya, kita tolak. 0. Ya. Sebentar saya mau charge laptop dulu sebentar. Ya, jadi di sini kita menolakkan 0. Ya. Nah, sehingga ujiannya signifikan tidak? Ya, tadi kita menolakkan 0. Ya. Apakah ujiannya signifikan?
bisa menjawab apakah uji ini signifikan atau tidak? Muhammad Milsam. Muhammad Milsam coba jawab apakah uji ini signifikan atau tidak? Muhammad Milsam, apakah uji ini signifikan atau tidak? Milsam minggu lalu ikut Zoom meeting tidak, Milsam? Minggu lalu ikut, Pak. Ikut, oke. Ingat nggak itu apa namanya itu kita mengatakan uji itu signifikan itu kalau bagaimana? Ingat nggak? Lupa? Milsam? Ingat atau lupa? Milsam ingat atau lupa? Mengenai ya? Lupa. Lupa. Oke. Masih Lupa, lain Pak, ada yang maaf, ingat? Ustaz. Masih lain ada yang ingat nggak? Mau coba jawab, Pak. Ya, coba Devi ya. Ya, coba Devi. Signifikan tidak uji ini? Signifikan, Pak. Karena bukti dari uji sampling itu cukup menyanggah, Pak, untuk bisa menolak H0, Pak, itu. Ya, karena Jadi berhasil, cukup karena signifikan. kita berhasil menolak K0, ya. Jadi ujiannya signifikan. Iya. Ya. Jadi di sini kita simpulkan bahwa rata-rata waktu menunggu di restoran A ya, secara signifikan ya, lebih tinggi ya, dari rata-rata waktu menunggu di restoran B. Ya. Nah, dugaan tersebut cukup beralasan. Ya. Tadi kan pertanyaannya apakah dugaan tersebut cukup beralasan? Ya. Dugaan tersebut ya, beralasan. Ya, atau didukung oleh fakta yang cukup. Ya. Nah, jadi kita cukup bukti untuk menolak H0. Ya. Nah, sekarang saya punya satu pertanyaan seperti ini. Ya. Nah, ini kan kesimpulan yang kita buat. Ya. Ini adalah kesimpulan yang kita buat. Ya. Nah, ini saya berikan tanda highlight ungu ya. Nah, pertanyaan saya begini. Kesimpulan yang kita buat ini apakah mungkin salah atau tidak? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Kesimpulan yang kita buat ini apakah mungkin salah atau tidak? Mungkin salah, Pak. Oke, siapa yang jawab? Devi, Pak. Oke, ini salahnya kemungkinan besar atau kemungkinan kecil? Salahnya itu kemungkinan kecil, Pak. Nah, kalau kecil berapa persen kemungkinan salahnya nih? Tadi David jawab ini kan katanya mungkin salah ya, walaupun kemungkinannya kecil. Nah, sekarang peluang salahnya berapa persen kalau memang itu kecil? Ayo, gampang jawabnya nih, nggak perlu dihitung-hitung. Bahkan dari soalnya pun bisa ketahuan, dari teks soal aja bisa ketahuan nih jawabannya nih. Peluangnya 5%. Ini kan alfa kan? Nih, alfa 0,05.
ya. Ini kan 0,0 ini kan taraf nyata, ya. Apa itu taraf nyata? Ya. Taraf nyata itu adalah peluang kita melakukan kesalahan jenis 1. Apa itu kesalahan jenis 1? Ya. Kesalahan jenis 1 adalah kesalahan di dalam menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Ya. Jadi ketika hipotesisnya benar dan kita tolak, maka kita melakukan kesalahan jenis 1. Ya. Nah, jadi di dalam kasus ini, ya, mungkin saja benar ya bahwa rata-rata waktu menunggu di A dan di B sama, itu mungkin saja, dan ternyata malah kita menolaknya, ya. Nah, berarti kita mungkin saja melakukan kesalahan jenis 1, ya, tapi peluangnya ini kecil, ya, yaitu 5% peluangnya, ya. Oke, ya itu saya mengingatkan kembali mengenai makna dari alfa, ya, apa artinya alfa. Nanti kalau kalian di tugas akhir, ya, kalian bukan pakai statistik, ya, kemudian sudah menyatakan alfa, kemudian pas pengujinya saya nanti saat sidang saya akan tanya itu nanti, ya, itu alfa itu apa maksudnya, ya, hati-hati ya, kalau pas sidang pasti saya tanya nih, apa itu artinya alfa itu, ya. Nah tadi Devi ya, tadi Devi menjawab, oke. Devi mendapat skor 2 lagi. Oke. Sekarang oke, untuk yang tadi apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk soal yang ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi untuk apa nama itu, untuk statistik yang pertama, ya, yang ini sudah ada 2 contoh, ya. Satu contoh yang tadi di Microsoft Word, ya. Satu lagi yang ada di website, ya. Ini sudah nanti pelajari sendiri, ya. Saya pelajari sendiri contoh yang ini, ya. Jadi untuk yang statistik yang pertama ini sudah ada 2 contoh, satu di Microsoft Word tadi, satu lagi di website, ya. Silakan sudah pelajari sendiri, ya. Nih. Nah, sekarang kita lanjut, ya, ke statistik yang ketiga, ya. Nah, ini saya pilih yang ketiga ya, bukan yang kedua, karena ini dalam penerapan di lapangan lebih sering dipakai yang ini, ya. Nah, statistik yang ketiga nih, ya. Nah, ini dipakainya untuk apa, ya? Nah, dalam situasi bagaimana? Ya, ada 3 syarat, ya. Yang pertama, kedua sampel diambil dari populasi yang masing-masing berdistribusi normal, ya. Jadi sama halnya seperti statistik yang pertama tadi, ya, ini pun mensyaratkan masing-masing populasinya normal, ya. Nah, yang kedua, timbangan baku atau variansi kedua populasi tidak diketahui, namun kita tahu bahwa nilainya tidak sama. Jadi saya ulangi, ya, timbangan baku masing-masing populasi tidak diketahui, tapi kita tahu bahwa keduanya tidak sama. Ya. Yang ketiga, kedua sampel saling bebas, tidak saling berhubungan. Ini sama saja dengan statistik yang tadi, ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ya. Atau waktunya sedikit lagi, sudah hampir habis, ya. Kita foto aja dulu sebentar, saya hitung sampai 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya save dulu. Satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan pindah ke link yang satunya lagi ya. Terima kasih.